Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari progres siklus, eh, hasil dari luaran pembelajaran mata kuliah perencanaan pembangunan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Zulafdal MPD. Baiklah, eh, saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kelompok saya, yaitu Mutia Adinda Putri dengan NIM 22053093 dan Cici Harmetia dengan NIM 22053068. Eh, Kami di sini mengambil judul artikel yaitu Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat, Studi Kasus Jalan Tol Padang-Scincin, yang dimana berkaitan dengan CLO pembelajaran kita, perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah proses merancang atau mengorganisir dan mengatur sumber daya untuk menyelesaikan suatu proyek dalam waktu tertentu dengan tujuan spesifik. Perencanaan proyek adalah perencanaan pada tingkat operasional yang berfokus pada implementasi kegiatan atau proyek spesifik. Baik, eh, penjelasan pertama yaitu kepada rekan kelompok saya Mutia Ninda Putri untuk menjelaskan hasil dari luaran kelompok kami ini. Kepada Mutia Adinda Putri, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan yang pertama itu pendahuluan. Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru yang melewati wilayah Sumatera Barat merupakan salah satu proyek prioritas dalam kerangka proyek strategis nasional yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Proyek ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, memperkuat konektivitas antar provinsi, dan menjadi penggerak distribusi logistik dari wilayah barat ke timur Pulau Sumatera. Secara teknis, jalan tol ini dirancang membentang sepanjang lebih dari 254 km dan terhubung langsung dengan provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara. Next, moderator. Nah, sekarang saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah capaian pembangunan tol di Sumatera Barat. Pembangunan jalan tol di Sumatera Barat merupakan bagian dari program nasional untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Hingga saat ini beberapa segmen pembangunan jalan tol di Sumbar telah menunjukkan perkembangan meskipun progresnya masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, pembangunan tol yang menargetkan jalur penghubung antar kota utama di Sumbar seperti Tol Padang Bukit Tinggi dan Tol Padang Pekanbaru masih dalam tahap konstruksi dan perencanaan lanjutan. Beberapa ruas sudah memasuki tahap pembangunan fisik, termasuk pengurungkan dan pembangunan jembatan. Namun, realisasi ini baru sebagian kecil dari keseluruhan rencana jaringan jalan tol yang diperlukan di wilayah tersebut. Secara teoritis, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol memiliki fungsi strategis uh, dalam mempercepat mobilitas dan efisiensi ekonomi. Jalan tol mengurangi waktu tempuh dan biaya logistik sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis. Hal ini terutama penting bagi Sumbar yang memiliki letak geografis dengan medan pegunungan dan topografi yang cukup menantang dan secara alami membatasi akses transportasi konvensional. Keberhasilan sebagian pembangunan ini juga menjadi tanda bahwa upaya pemerintah dan pelaku usaha telah mulai membuahkan hasil meskipun masih menghadapi banyak hambatan. Capaian ini diharapkan dapat memperkuat daya saing Sumbar dan mempercepat integrasi ekonomi antar wilayah di Pulau Sumatera. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia Adinda Putri yang telah menyampaikan penjelasan yang pertama. Berikutnya kepada Cici Harmetia untuk menjelaskan penjelasan yang kedua. Kepada Cici dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh pembangunan jalan tol di Sumatera Barat.
Pembangunan di jalan tol di Sumatera Barat ini selama ini mengalami berbagai kendala yang menyebabkan proyek tersebut termasuk salah satu yang paling terhambat di Indonesia. Hambatan yang pertama yaitu proses pembebasan lahan yang belum tuntas. Eh, Proses yang tidak hanya mengalami keterlambatan administratif, tetapi juga sering berujung pada konflik antara masyarakat pemilik lahan dan pemerintahan atau pihak pengembangan. Konflik tersebut umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman mengenai harga ganti rugi serta pengakuan terhadap kepemilikan tanah, terutama di daerah dengan sistem adat yang kuat seperti di Sumatera Barat. Proses pembebasan lahan yang lama berimplikasikan langsung pada molornya jadwal konstruksi sehingga proyek menjadi mangkrak. Menurut teori pembangunan infrastruktur, keberhasilan sebuah proyek sangat bergantung pada dukungan sosial dan kelancaran proses administratif. Menurut Gesner 2017. Selain itu, tantangan teknis yang signifikan juga muncul akibat kondisi geografis Sumatera Barat yang bergunung-gunung dan berbukit. Medan ini memerlukan teknologi konstruksi yang kompleks seperti pembangunan terowongan dan jembatan panjang, yang tentunya membutuhkan biaya besar serta tenaga ahli dengan keahlian khusus. Kendala teknis ini menambahkan risiko kegagalan konstruksi dan meningkatkan durasi pelaksanaan proyek. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia lokal dan minimnya investasi teknologi menjadi faktor penghambat pembatasan utama. Hal ini sejalan dengan teori manajemen risiko proyek yang menekankan pentingnya kesiapan teknologi dan SDM. Lalu masalah birokrasi dan koordinasi antar lembaga pemerintahan turut menjadi kendala besar proses perizinan yang berlapis-lapis. Kurangnya sinkronasi antar dinas terkait serta perubahan kebijakan yang tidak menentukan penyebab proses pembangunan jalan tol menjadi tidak efisien. Lalu aspek sosial juga menjadi tantangan serius. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menimbulkan resistensi sosial. Banyaknya warga merasa pembangunan tol ini tidak memberi manfaat langsung atau justru mengancam keberlangsungan mata pencarian mereka. Berdasarkan tinjauan dan analisis mendalam, penulis menyimpulkan bahwa kendala pembangunan tol di Sumatera Barat ini tidak hanya berasal dari faktor teknis dan administratif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial dan budaya yang belum tersentuh secara serius dalam perencanaan. Kurangnya integrasi antara aspek teknis, sosial, dan birokrasi menjadi akar permasalahan utama. Oleh karena itu, solusi yang parsial tidak akan efektif tanpa pendekatan yang menyeluruh, melibatkan koordinasi lintas sektor dan pendekatan partisipatif yang adaptif terhadap konteks lokal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Cici yang telah menjelaskan penjelasan yang kedua. Baik, berikutnya ada penjelasan berikutnya saya sendiri akan menjelaskan eh, strategi dalam mengatasi permasalahan jalan tol ini. Yang di mana mengatasi berbagai kendala pembangunan jalan tol di Sumatera Barat memerlukan strategi komprehensif yang menyentuh aspek administratif, teknis, sosial, dan budaya. Pertama, terkait pembebasan lahan, strategi yang perlu diutamakan adalah penguatan sistem informasi pertahanan yang modern dan transparan, yang di mana implementasi teknologi seperti sistem informasi geografis atau SIG dapat membantu memetakan kepemilikan tanah secara akurat, sehingga meminimalkan sengketa. Pendekatan musyawarah mufakat yang mengakomodasi nilai-nilai adat dan budaya lokal sangat penting untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai kompensasi dan penggunaan lahan. Sesuai dengan teori resolusi konflik, menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan solusi win-win win-win untuk menyelesaikan sengketa tanah. Ini menurut Kessner 2017. Dari sisi teknis, pemerintah dan pengembang harus fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan intensif dan kerjasama dengan institusi pendidikan. Investasi dalam teknologi instruksi modern seperti pemanfaatan drone untuk survei dan pemetaan serta penggunaan metode konstruksi prafab- prafabrikasi dapat mempercepat proses pembangunan dan menekan risiko kegagalan konstruksi. Peningkatan peningkatan ini akan sangat membantu menyesuaikan diri dengan medan yang sulit di Sumatera Barat.
Untuk mengatasi kendala birokrasi, diperlukan reformasi sistem perizinan dengan penerapan layanan terpadu yang memudahkan proses administrasi dan mengurangi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen proyek juga perlu ditingkatkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, waktu penyelesaian proyek dapat dipercepat dan biaya pun dapat ditekan. Terakhir, aspek sosial harus menjadi perhatian utama, yang dimana pendekatan partisipatif dalam setiap tahap proyek dari perencanaan hingga pelaksanaan harus diterapkan. Sosialisasi yang lebih intensif dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelompok tani, dan warga terdampak dapat mengurangi resistensi dan membangun dukungan. Program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan pemberian peluang kerja terkait proyek tol akan meningkatkan kesejahteraan lokal dan menciptakan rasa memiliki terhadap proyek. Jadi berdasarkan hasil kajian dan analisis di atas, kami penulis berpendapat bahwa strategi dalam mengatasi kendala pembangunan jalan tol di Sumatera Barat ini harus bersifat integratif dan adaptif. Tidak hanya fokus pada aspek teknis dan administrasi saja, tapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini akan memastikan pembangunan berjalan lebih baik, waktu menyelesaikan lebih singkat, dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat luas serta berkelanjutan. Berdasarkan analisis juga, akar masalah terletak pada kurangnya integrasi antar aspek teknis, administratif, dan sosial dan budaya dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, penyelesaian masalah membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan holistik agar proyek tol dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Lalu kesimpulan pada artikel kami ini yaitu eh, perencanaan proyek merupakan tahap krusial dalam pembangunan, termasuk dalam proyek strategis seperti pembangunan jalan tol ini. Kasus jalan tol di Sumatera Barat ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam perencanaan yang matang dapat menghambat pelaksanaan proyek. Masalah utamanya seperti pembebasan lahan, kurangnya koordinasi antar pihak, serta minimnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan pembangunan jalan tol di Sumatera Barat adalah perlunya peningkatan sinergi antar pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pihak pelaksana proyek, khususnya dalam proses pembebasan lahan yang selama ini menjadi hambatan utama. Mungkin hanya itu saja luaran artikel kami. Terus baik Bapak, kami juga ingin melihatkan progres siklus kami yang dimana kami telah mengirimkan progres dari siklus 2 sampai ke siklus 5. Ini siklus 2 kami, ini siklus 2, ini ini siklus 3 kami dari kelompok, ini siklus 3, ini siklus 4, ini siklus 4. Lalu siklus yang terakhir yaitu luaran dan siklus
Kami juga udah membuat artikel dan book chapter, lalu PPT juga udah kami kirim. Baik, hanya itu penyampaian presentasi terkait artikel dan pembahasannya. Eh, Banyak maaf ada apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.